Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Malam Menyiar Aksara malam ke-15. Salam on fire. Ya, malam ini kita berjumpa lagi di Malam Menyiar Aksara. Saya mohon maaf sebelumnya karena suara saya sedikit sengau gitu ya. Mungkin Anda teringat dengan Afgan ketika mendengar suara saya, tapi lupakan karena saya tidak akan menyanyi untuk Anda. Saya akan memberikan tips menulis. Malam ini kita akan berbicara tentang 7 rahasia untuk membuat tulisan Anda bernyawa. Ya, jadi siapkan catatan Anda bila perlu dan mari kita sama-sama membuat tulisan Anda bernyawa. Rahasia pertama, tidak hanya bernyawa tapi juga laris ya. Jadi 7 rahasia membuat tulisan Anda laris. Yang pertama, faktor yang akan menentukan tulisan Anda laris atau tidak itu adalah faktor nama penulisnya. Reputasi penulisnya, apalagi sekarang di dunia maya, itu sangat menentukan. Apakah nanti buku Anda, cerpen Anda, tulisan Anda dimanapun itu akan banyak diminati oleh pembaca Anda. Ingat, perlu 10 tahun untuk membuat reputasi baik, membuat nama baik, tapi hanya perlu waktu 10 menit untuk menghancurkannya. Jadi mulai sekarang jika Anda belum menjadi penulis, belum menerbitkan sebuah buku, maka jagalah reputasi Anda. Dan pastinya sekarang itu bukan zamannya lagi Anda seperti Freddy S dulu ya, penulis-penulis lama yang tinggal menulis lalu diam di rumah, orang akan mencari bukunya. Sekarang bukan zamannya lagi. Jadi Anda pun harus proaktif untuk mempublikasikan karya Anda, untuk menjadi seorang marketing utama, sales utama dari buku Anda. Faktor penulis sangat penting. Jika buku Anda pertama laku laris, maka buku Anda yang kedua dipastikan akan mengikuti jejak kesuksesan buku-buku sebelumnya. Dibanding Anda memulainya dari nol, dari belum punya buku sama sekali. Lalu faktor yang kedua adalah ini untuk menulis sebuah cerita fiksi, cerpen atau novel misalnya. Anda harus membuat sebuah cerita yang emosional, mendekatkan hati Anda dengan pembaca. Bedanya, koran dengan tulisan fiksi Anda adalah koran hanya memberitahukan, tapi cerita fiksi Anda akan membuat pembaca merasakan. Itu yang harus Anda pegang, ya. Jadi, jika Anda ingin menulis fiksi, libatkan perasaan sebanyak mungkin di sana. Itu akan membuat pembaca Anda tergila-gila pada Anda, akan membuat pembaca Anda semakin dik terhadap karya-karya Anda. Yang kedua tadi apa? Buat karya Anda emosional. Lalu yang ketiga adalah mirip kejadian nyata. Sebuah karya yang baik adalah yang dekat dengan pembacanya, yang tidak terlalu mengawang-awang, tapi itu biasa terjadi di kehidupan pembacanya. Oleh karena itu, jika Anda sudah menemukan market yang tepat, misalnya buku Anda, saya tujukan buku ini untuk anak-anak muda, ambil contoh-contohnya di kasus-kasus anak muda. Buat sedekat mungkin dengan dunia mereka, dekat dengan dunia nyata. Itu kunci ketiga. Dan kunci yang keempat adalah tenggelamkan pembaca dalam cerita Anda. Ini untuk fiksi atau non-fiksi sama aja. Jika Anda menghasilkan sebuah cerita dalam tulisan Anda, maka buat pembaca terlarut di sana. Libatkan emosinya, buat mereka betah berlama-lama duduk membaca tulisan Anda. Itu akan membuat pembaca Anda semakin jatuh cinta pada Anda dan karya Anda. Lalu yang kelima adalah sederhana. Jangan latah seperti seorang Vicky gitu ya, yang membuat istilah-istilah baru yang tidak mudah dimengerti, tapi akhirnya itu justru akan membuat pembaca Anda ilfil pada Anda. Bukan malah justru mereka mengapresiasi, wah penulisnya hebat, mengetahui banyak sekali referensi, banyak mengetahui kata-kata baru, tapi itu tidak ada artinya jika mereka tidak mengerti tulisan Anda. Jadi buat tulisan Anda sesederhana mungkin, pesannya tersampaikan. Itu poin kuncinya. Lalu yang keenam adalah buatlah cerita yang mewakili pembaca dalam tulisan tersebut ya, hampir mirip dengan yang tadi. Yang ketiga, di sini Anda harus mampu menggali apa sih kebutuhan dari market Anda, dari calon pembaca Anda. Jika Anda sudah membidiknya dengan tepat, maka Anda akan dengan mudah untuk membuat sebuah viral marketing di sana. Orang-orang yang terbidik dengan tepat oleh tulisan Anda, mereka akan dengan mudah untuk mereferensikan buku-buku Anda kepada teman-temannya, kepada lingkarannya, dan kepada networking. Jadi buat sedekat mungkin dengan pembaca Anda. Dan yang ke-7 adalah
cerita yang akrab dengan pembaca itu semakin disukai, kuncinya. Jadi Anda tidak bisa hanya mengandalkan apa sih pengalaman Anda ketika Anda menceritakan, menuliskannya dalam novel atau menuliskannya dalam non-fiksi. Anda harus membuat riset, Anda harus terjun langsung ke kehidupan apa yang sebenarnya terjadi. Anda menulis setting di masa-masa SMA atau masa-masa kuliah, padahal sekarang Anda sudah bekerja, dunianya sudah berbeda. Maka dari itu Anda harus terjun ke sana langsung. Atau Anda membuat situasi cerita di mana melibatkan orang-orang kantoran, karyawan-karyawan kantoran, Anda harus tahu, tanya langsung, wawancara, interview, menggali sedemikian rupa, sedetail mungkin informasi-informasi yang dibutuhkan oleh calon pembaca Anda. Apa kejadian yang paling update di dunia mereka saat ini, angkat itu dalam tulisan Anda. Nah, itu adalah 7 langkah untuk membuat tulisan Anda laris, 7 rahasia untuk membuat tulisan Anda dicintai pembaca. Praktekkan itu pada tulisan Anda, dan saya yakin tulisan Anda akan menjadi disukai oleh pembaca. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa kembali minggu depan di Malam Penyihir Aksara malam ke-16. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam on fire.